Halo viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzy Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, aman, dan bahagia ya viewers ya. Untuk kali ini aku akan membawakan readingan bulanan khusus kalian zodiak Taurus di bulan Juli 2021. Alright viewers, ingin aku ingatkan kembali kalau readingan ini merupakan general reading, jadi energinya juga amat sangat umum ya. Bagi kalian yang merasa ini tidak resonate, silakan untuk menghubungi aku untuk melakukan private reading. Nomornya sudah aku terterakan di deskripsi box channel ini. Bagi kalian yang merasa ini resonate, thank you so much, terima kasih. Berarti energinya kalian sudah terkumpulkan di sini dengan baik ya. Nah, bagi kalian yang sudah melakukan subscribe, aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya. Bagi kalian yang belum, jangan lupa untuk subscribe dahulu. So anyway, see you in the readings. Oh ya viewers, jangan lupa ya untuk selalu perhatikan prokes 5M-nya. Kalau aku selalu memprovide diri aku dengan Mizu Water Magic ya. Di sini Mizu Water Magic itu merupakan antiseptik. Ini bisa aku bilang ini sebenarnya sih all in one ya. Kalian bisa gunakan ini untuk sebagai hand sanitizer maupun disinfektan untuk kepada diri kita sendiri ataupun kepada untuk appliances apa saja di sini. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang Mizu Magic Water ini, kalian bisa langsung kontak ke nomor telepon yang sudah aku terterakan di description box channel ini. Hai Taurus, kita kembali lagi ya. Kali ini aku membawakan bulanan readingan seperti biasa untuk kalian khususnya di bulan Juli 2021. Bagi para viewers yang baru saja tune in di channelku, aku ingin memperkenalkan kembali ya untuk pal-palku ini. Jadi di pal pertama yang paling pojok sini, ini merupakan situasi dan kondisi keuangannya kalian. Pal kedua merupakan situasi dan kondisi karir dan juga pekerjaannya kalian. Pal ketiga merupakan kondisi untuk para kalian yang singles. Pal keempat ini untuk situasi dan kondisi kalian yang sudah couples. Ini tidak terbatas ya. Jadi dalam artian pal keempat ini berlaku untuk bagi kalian yang belum menikah, jadi maksudnya masih dalam tahap pacaran, dan juga tentunya bagi kalian yang sudah berumah tangga. So anyways, aku akan membuka dulu ya untuk pal 1 dan pal kedua. Pal ke-1 ini merupakan keuangannya kalian, tapi terkadang pal kedua itu suka berkesinambungan ya sama pal. Jadi tadi aku ngomong apa ya? Pal ke-1 terkadang itu suka nyambung ya dengan pal kedua. Mohon maaf. Oke, so anyways, ini adalah bacaannya kalian. Pal pertama di keuangannya kalian ini ada Queen of Cups, ada the Sun, ada the Hierophant, ada Four of Cups, ada the Lovers, dan untuk bottom of the deck kalian ada King of Wands. Nah, untuk yang pal kedua, untuk yang situasi dan kondisi karir dan pekerjaannya kalian, kita di sini ada Six of Swords, ada Seven of Swords, ada Nine of Swords, ada Seven of Cups, Judgment, dan juga Seven of Wands. Alright. Jadi gini, aku bisa melihatnya seperti ini ya. Untuk kalian para Taurus di luar sana, bulan Juli ini merupakan bulan yang amat sangat baik sebenarnya buat kalian. Karena kenapa? Taurus baru saja mengalami pergolakan sih sebenarnya. Ada kemajuan tingkatan dalam pendapatan dan juga perihal-perihal materinya kalian di sini. Karena kenapa saya ngeliat ada Queen of Cups, ada the Sun, the Hierophant, sama untuk bottom of the deck yang kalian ini King of Wands. Jadi King of Wands sendiri ini menggambarkan kestabilan keuangannya kalian. Jadi bisa dibilang bulan Juli ini lumayan cukup stabil untuk kalian para Taurus di luar sana ya. Namun memang di sini disarankan semisalkan kalian sudah mendapatkan ataupun meraih pencapaian kestabilan financialnya kamu, jangan lupa untuk bersedekah. Karena kenapa? Dengan kalian bersedekah itu nanti akan membuka pintu rezeki lainnya
yang mungkin sekarang ini kalian lagi mencoba untuk mendapatkan, ibarat kata gini ya, kalian memang sudah meraih apa yang kalian inginkan, tapi kalian masih merasa kayak aku masih menginginkan lebih dari ini. Ya, terkadang yang namanya egonya manusia memanglah seperti itu. Hanya saja memang di sini kalau kalian sudah mencapai, kalau kalian sudah meraih apa yang kalian sudah miliki sekarang ini, jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa misalkan ada orang-orang terdekat kalian itu membutuhkan pertolongan, ya silakan untuk dibantu, karena ini memang sebenarnya berkaitan dengan kondisi kamu nanti in the next gitu ya. It's like a chain reaction, dimana kamu menanamkan sebuah kebaikan, nantinya pun kamu akan diberikan karma yang baik juga gitu ya. Jadi ibarat kata rezeki kamu selalu ada aja nanti ke depannya, seperti itu. Dan di sini ada warning di sini ya. Mungkin ya beberapa kaum Taurus di luar sana ini pencapaian financialnya ini cukup kuat, dalam artian lumayan cukup tinggi, sehingga kalian terkadang tuh suka bingung kalian mau ngebagi-bagiinnya ini kemana. Jadi ibarat kata mungkin dalam artian nih nanti kalian tuh akan mencoba untuk melakukan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Jadi kayak kalian tuh kayak nggak punya tujuan arah di sini karena saking banyaknya materi yang akan kalian dapatkan nih nanti di bulan Juli ini. Sarannya adalah coba deh untuk ditabung ke, bisa ibaratnya gini lah, karena ada di Hierophant di sini kalian tuh cuman kayak dikasih suatu reminder bahwa yang namanya kalau kita ini punya banyak uang gitu ya, tentunya kita harus kita tabung untuk ke masa depan, karena kedepannya ini nanti kita belum tahu arahnya itu akan seperti apa, kondisinya itu akan seperti apa, kita juga masih belum paham gitu ya, masih belum precisely, we don't know what's gonna happen next gitu. Jadi di sini memang disarankan kalian untuk pintar-pintarlah menabung, jangan terlalu boros, dan jangan sampai penghasilannya kalian ataupun pendapatan apapun nih yang sekarang ini di bulan Juli ini akan kalian dapatkan itu, jangan sekali-sekalinya kalian taruhkan untuk berjudi ya. Karena kenapa? Nanti kalau misalkan kalian itu melakukan hal-hal yang memang tidaklah sesuai gitu ya, maksudnya sudah keluar jalur moral seharusnya gitu, nanti itu akan secara otomatis ya, itu akan menutup peluang rezekinya kalian secara tidak langsung. Ya itu tadi yang saya bilang, sekarang ini kan kalian itu harus banyak menanam karma baik. Makanya kenapa adanya Queen of Cups sama ada The Sun di sini, memang kalian diminta untuk jangan lupa untuk bersedekah. Mungkin itu kaitannya karena kalian itu baru saja mencapai pencapaian financial stability di sini. Jadi kalian pun harus pintar-pintarnya mengelola, pintar-pintarnya juga untuk membagi. Jadi ya seperti itu sih untuk bulan Juli untuk keuangan kalian ya. Nah, untuk karir di sini not so fortunate as your finance situation, karena di sini aku melihat ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah cukup letih ya untuk mempertahankan posisinya kalian di tempat kerjanya kalian ini ya. Karena kenapa aku nggak ada Seven of Wands di sini, dan juga kartu ini disupport juga ya dengan ada Six of Swords sama Seven of Swords dan juga Nine of Swords di sini, dimana kalian merasa bahwa you are so overwhelmed di tempat kerjanya kalian gitu. Overwhelmed itu kalian udah kayak terlalu ibarat kata apa ya, udah terlalu pengap gitu loh, udah capek gitu di tempat kerja kalian gitu ya. Karena kenapa ada Seven of Swords di sini, saya lihat adanya suatu konspirasi, mungkin ya salah satu dari kerabat kerja kalian ini ada yang melakukan perfitnahan, ataupun mungkin ada yang carmuk ya di sini ya, dimana dimana ini membuat bahkan mengakibatkan pekerjaan kamu itu tidak pernah dirilik
dilirik oleh atasan kamu. Seperti itu sih. Nah, kamu merasa jengah banget ya kan? Soalnya secara dalam arti gini, aku sudah melakukan hal yang terbaik gitu loh, tapi pihak perusahaan tuh tidak pernah menghargai. Nah, di sini kamu merasakan adanya suatu kejengahan deh, kayak kamu tuh udah fed up banget dengan kondisi ini. That's why ada Six of Swords. Mungkin beberapa dari kalian akan memutuskan untuk resign, tapi ada juga di sini yang kemungkinan besar pun juga sudah selesai ya, sudah selesai kontrak, mungkin sudah mengundurkan diri juga dari tempat kerjanya kalian. Nah, di sini aku juga mau memberitahukannya bagi kalian yang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan baru di bulan Juli ini, kemungkinan besar nanti kalian akan diberikan suatu offering. Kalau yang saya lihat sih offeringnya di sini agak lumayan banyak ya, mungkin ada lebih dari satu kalau di sini. Ya, jadi akan ada suatu offering kerja, ataupun misalkan kayak akan ada pemberian kerjasama ya di sini ya, dan macam-macam bentuknya dan macam-macam pula rewardsnya. Rewards ini dalam arti upah ya. Kalian memang nanti akan dipertemukan dengan suatu decision yang agak membingungkan, karena ini semua offeringnya itu bagus-bagus untuk kalian ya. Nah, jadinya kenapa ada kartu The Judgment di sini, diminta bahwa kalian itu harus set your decision itu penuh dengan kebijaksanaan gitu ya. Dalam artian you have to be wise enough to choose which one you think you may excel in your work gitu loh. What is it that you are looking for at this time around? Apa sih yang sebenarnya ini yang ingin kamu kejar gitu loh, yang sebelum-sebelum belum kamu capai, kamu ingin kejar, ya itulah yang semestinya kamu cari dalam pekerjaan ataupun pengembangan karir kamu di bulan Juli ini gitu. Nah, diminta juga nih, kalau kamu sudah memilih apa yang menurut kamu itu suitable buat kamu, apa yang menurut kamu itu kamu nyaman, kamu senang untuk mengerjakannya, sungguh-sungguhlah dalam mengerjakan pekerjaan barumu itu nanti, karena you really need a huge commitment to make it right gitu loh. Maksudnya kalau kamu sudah senang dengan pekerjaan tersebut, nantinya kamu harus komitmennya tinggi gitu. Karena ya as you all well know gitu ya, sekarang ini kan lagi dalam posisi ketar-ketir. Tidak semua itu as fortunate as you are kalau menurut aku ya. Taurus di bulan Juli ini benar-benar kalian akan diberikan suatu offering baru. Banyak, lebih dari satu tadi aku bilang. Tapi ya memang di sini kamu harus make up your mind. Kamu harus bisa lebih bijak lagi dan lebih dewasa lagi untuk mempertimbangkan mana yang menurut kamu ini akan membawa kamu ke suatu jenjang karir yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun di sini memang aku lihat kamu lebih ke arah lega ya pada saat setelah kamu saat kamu tuh kayak udah resign dari tempat kerja kamu. Tapi bagi kalian yang mungkin dalam perencanaan ingin resign, aku hanya bisa bilang ikuti kata hati kamu, karena kamu yang lebih mengetahui ruang lingkup kerja kamu tuh itu seperti apa. Kalau memang ini sudah toxic dan sampai bikin kamu nggak bisa tidur, ibarat kata kamu sampai stressful, sampai kamu depressed, no, it's not good, nggak healthy juga gitu loh kamu untuk mempertahankan pekerjaan seperti ini. So aku menyarankan lebih baik kamu pikir-pikir lebih baik lagi, apakah is it worth it to be continued or not. Karena kalau misalkan ini udah sampai membuat kalian nggak tenang gitu ya, hidup pun kalian kayaknya selalu dikejar-kejar dengan hal-hal yang nggak penting dari urusan kantor, I suggest better you resign. Kalau di sini, kalau aku ya, karena ya memang situasi di kantornya kamu tuh udah nggak beres aja, udah nggak beres, nggak sehat pula. So double ya di sini team up-nya. Alright, kita moving on untuk kepala ketiga ya. Kepala ketiga ini bacaan untuk para singles Taurus di bulan Juli 2021. Alright, kita ada the World, Seven of Cups, Eight of Cups, kita ada Justice, ada Queen of Swords,
sama ada 12 Swords. Oke, kalau aku lihat di sini Taurus kayaknya kalian masih belum bisa decide ya. Kamu masih belum bisa memutuskan kamu mau pilih yang mana. Karena sih kalau aku lihat ada lebih dari satu calon pasangan baru kalian ya. Dan kalian sebenarnya tuh ingin sekali maju, ingin sekali memberikan decision di sini. But somehow gitu ya, di dalam diri kalian itu kalian udah memiliki sebuah prinsip baru. Prinsip baru ini adalah dimana kalian mau mastiin bahwa hal yang dulu itu tidak kejadian lagi nantinya untuk di relationship yang mendatang. That's why kalian tuh masih menimbang-nimbang nih. That's why di sini ada the Justice sama ada 12 Swords pula. Nah, ini sebenarnya kombinasi yang lumayan agak cukup pakem ya untuk seseorang. Berhubung di sini yang aku tarik lebih ke feminine energy. Ya, di sini sih memang memperlihatkan bahwa kalian ini belum begitu berminat untuk memulai kembali in relationship gitu ya. Meskipun memang sebenarnya kalian ini menginginkan sekali sebenarnya, menginginkan banget untuk memulai relationship baru ya. I can see di sini juga ada 7 of Cups ya. 7 of Cups dimana memang sebenarnya kalian itu di bulan Juli itu akan dipertemukan dengan beberapa pilihan untuk kalian mulai kembali relationship, a new relationship di sini sebenarnya. But somehow dibalik dimana kalian ini memiliki sebuah keinginan ya, you have that kind of relationship goals yang kalian sudah impikan gitu. Tapi ini kalah dengan keinginan kalian untuk single terlebih dahulu. Maksudnya kalian tuh lagi nyaman nih dengan diri kalian sendiri gitu loh. Kalian lagi menikmati self love time-nya kalian di sini. So in my point of view sebenarnya untuk bulan Juli ini mungkin kalian akan lebih masih mempertimbangkan. Jadi di sini memang masih belum terlihat apakah kalian akan having that kind of type of new relationship or not. Sebenarnya di sini masih belum kelihatan karena di bulan Juli ini kalian masih mempertimbangkan begini. You still wanna make sure that kalian itu memang benar-benar ready dan kalian pun juga mau mastiin bahwa partnernya kalian tuh nantinya juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kalian. Looking forward for a very stable looking for a very stabilized relationship di sini. Kalian mencari stabilisasi ini bukan hanya dari sekedar materi ya, tapi lebih ke emotional batin juga di sini. Principles yes, visi dan misi pun juga iya di sini. Jadi sebenarnya kalian tuh emang udah tahu persis kalian tuh maunya apa. That's why ini ada si Queen of Swords ini. Kalian tuh udah precisely, you already know what you want. You already set your principles for the new relationship nantinya. Okay. Moving on, kita ke pile keempat untuk yang berkeluarga atau pribadi pacaran. Ulala. Di sini kita ada 9 of Cups, ada 4 of Cups, ada 7 of Wands. Breathe. And then we have 10 of Cups, and then kita ada King of Coins atau King of Pentacles. Dan the bottom of the decknya kalian di sini ada 5 of Coins or 5 of Pentacles. Alright. So, aku melihatnya di sini ada dua hal yang berbeda, but still in the same aspect. Dalam artian gini, kalian ini baik yang sudah berumah tangga ataupun yang masih berpacaran ya. Kalian ini secara base-nya, secara dasarnya ini kalian bahagia dengan pasangan kalian masing-masing. Ibarat kata gini, ini udah bener-bener deh, this is like your ultimate relationship goals yang kalian itu sudah tercapai, sudah sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Bahkan if I see gitu ya, dari apa yang aku lihat di sini adalah ini untuk kalian yang masih berpacaran, kemungkinan besar kamu atau pasangan kamu nantinya akan ada suatu pembahasan untuk mengarah ke pernikahan
Oke, ada yang akan ke sana, ada juga ini kemungkinan besar ada juga di sini yang memang sudah bertunangan. Itu tinggal menunggu pernikahannya aja gitu ya. However, memang di sini kalau yang saya lihat kalau secara materialism sebenarnya sih fine banget ya, karena mungkin di sini tapi aku melihatnya aku lebih menarik si cowoknya ya, aku lebih menarik pasangan kalian yang laki-laki. Ataupun ini bisa juga Taurus laki-laki di sini yang aku tarik. Ini kalian cukup stabil secara material dan secara emosional pun kalian stabil di sini ya. So ibarat kata tuh kayak you guys itu tuh udah firm banget gitu ya. You can provide everything for your spouse di sini or for your partner. Hanya saja one of you gitu ya, kemungkinan gitu ya, salah satu dari kalian itu ada yang merasa kok kayak gini-gini aja gitu ya relationshipnya. Memang it's a beautiful relationship, I can tell. Di sini memang relationship itu adem ayem aja, but somehow gitu ya, either kamu atau either your partner is looking for another, apa ya, bisa dibilang lagi mencari another new sensation. I'm not saying that he or she is looking for another click di luar sana, no. Tapi rasanya sudah mulai monoton nih, so I guess gitu ya, menurut aku it's better kalian berdua itu membicarakannya gitu ya. Jangan sampai ada communication blockage di sini, atau salah satu dari kalian ada yang males untuk berkomunikasi tentang hubungan ini. Karena hubungan ini nggak ada salah gitu ya, maksudnya aku tuh tidak ada hal-hal yang janggal, hanya saja memang ya namanya orang kalau lurus-lurus wae juga udah pastinya akan merasakan suatu kebosanan di sini ya. So in my advice, it's better that you guys talk it out gitu ya, karena sayang sekali ini relationshipnya adem ayam. Jangan sampai nanti karena ada salah satu dari kalian yang merasa bosan gitu ya dengan kondisi hubungan yang begitu-gitu aja, karena saking harmonisnya kalian tuh kayak jarang banget cekcok gitu ya. Paling kalau untuk sekedar berdebat adalah, which is normal, tapi jangan sampai kalian monoton dan sampai kalian itu bosan begitu-gitu aja. Karena ini yang namanya bosan itu nanti akan memunculkan suatu kondisi di mana salah satu dari kalian akan coba-coba. Dan coba-coba akhir jadi malapetaka lah, itulah gitu ya. Maksudnya malah benar-benar akan membawa malapetaka untuk kalian sendiri. So, untuk kalian yang couples, aku sih menyarankan di sini kalau misalkan kalian merasa sudah agak sedikit monoton nih sama pasangannya kalian, I think it's better that you guys talk it out each other gitu ya. Jangan sampai nanti sayang udah berjalan dan sudah ada perencanaan ke depan gitu ya, because this is a huge plans bagi kalian yang masih pacaran. Jangan sampai ini putus di tengah jalan cuma gara-gara bosen. Oke? Karena mencari pasangan hidup yang satu visi dan misi itu amat sangat sulit, pemirsa. I have to tell you that gitu ya. So make a good choice gitu ya. Retainship your relationship di sini. Pertahankan relationship yang baik ini tuh, dipertahankan. Jangan sampai dicari-cari flaws-nya. Jangan sampai nanti cari-cari sensasi yang baru di luar sana, because kalian yang akan rugi sendiri nantinya. Because this is a very beautiful relationship that I'm seeing gitu ya. Alright, aku mau buka seperti biasa pesan-pesan ekstra dari alam semesta, apa yang kalian harus ketahui. Actually, this is a very optional readings. I usually gak terlalu begitu mematoki di sini. But you know what? Sometimes we need something more elaborate. Maksudnya, aku tuh lebih seneng kalau ngebaca sesuatu itu beserta dengan pesan-pesan yang secara overall ya. Jadi biar kalian juga mengetahui di sini apa sih yang sebenarnya secara overall yang memang kalian harus ketahui gitu.
pesan alam semesta untuk zodiak Taurus di bulan Juli 2021. Mohon guidance-nya. Alright, kita lihat ya mana yang lebih mancung. Yang lebih mancung itu yang biasanya it's your message. So, okay. Fire magic, sesuai ya dengan kondisinya kalian yang sekarang ini lagi bersemangat jiwa, bersemangat banget jiwanya kayaknya. Seasonal harvest, harvesting. Memang Taurus di bulan Juli tuh lagi top-topnya banget deh. Mulai dari urusan keuangan, mulai dari urusan keuangan sampai dengan relationship, it's a good start. It's a good messages juga gitu ya. I'm quite happy gitu loh with the results that I have for you Taurus di bulan Juli ini. So anyways, ini your messages dari alam semesta. Ada fire magic, seasonal harvest, learn from life. So I guess this is what you get if you really learn from what you already experience ya in the past gitu ya. Mungkin gitu ya, beberapa dari kalian ada yang memang mungkin dalam posisi membayar karmanya ya, membayar karma dan juga menerima karma baik di sini kalau saya lihat, karena adanya seasonal harvest. That means apa yang kamu sudah tanam dan ini sekarang nih lagi kamu petik nih, dan hasilnya pun bagus banget gitu ya. So eventually for Taurus di bulan Juli 2021 ini, puji syukur alhamdulillah loh, good cards gitu ya. Memang untuk yang karir agak sedikit ups and downs gitu ya, bahkan mungkin ya it's time for you guys to make a move gitu ya, to take decision. Tentunya decision yang bijak ya di sini ya, karena memang kalau dari segi karir you're not gonna move anywhere else, karena kalian terlalu defensif juga di situ. Ibarat kata sebenarnya sih bukan defensif ya, tapi lebih kayak kamu tuh benar-benar mempertahankan posisi kamu sebagaimana mungkin, sampai ibarat kata tuh kayak api berdarah, padahal tuh sebenarnya sih not necessary gitu ya, karena ya gimana sih kita kalau misalkan kerja emang berupah tapi kita nggak tenang gitu. Tapi kembali lagi sih, memang decision itu semuanya ada di tangan kalian. Aku dan kartu-kartuku di sini hanya sebagai mediator untuk mendapat untuk memberikan guidance kepada kalian semua. So anyways, that's all folks gitu ya. Terima kasih zodiak Taurus yang sudah tune in di channelku hari ini. Semoga ini resonates. Kalaupun tidak, mohon maaf, kalian bisa melakukan private reading kepada aku. Untuk terms and condition dan juga nomor teleponnya sudah aku terterakan di description box untuk kalian untuk check it out. And jangan lupa juga bagi kalian yang mungkin baru saja tune in di channelku, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian semua bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari aku. Thank you so much Taurus dan juga para viewers lainnya sudah tune in. I'll be seeing you in the next month readings. Bye!